Bapak Ibu sekalian, ya sebelumnya perkenalkan, tadi sudah sempat diperkenalkan sedikit oleh Pak Andi. Perkenalkan, nama saya Xavier, biasa dipanggil Safi. Saya seorang fotografer juga. Saya mempunyai tim fotografi namanya Studio Laside yang emang terbiasa untuk fotografi di bidang komersial. Salah satunya di bidang interior and architecture fotografi, sehingga juga termasuk ke dalam real estate fotografi. Nah, di kesempatan pagi ini, atas kesempatan dari Pak Andi juga, saya diberi kesempatan untuk sharing ilmu nih, sharing pengalaman, sharing ilmu kepada Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana ngefoto real estate fotografi yang oke. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu pasti udah kebiasa ketika ingin menjual properti, ingin menjual rumah, Bapak Ibu terbiasa untuk ngefoto properti listingannya Bapak Ibu masing-masing. Mungkin bisa pakai kamera HP atau mungkin Bapak Ibu juga udah kebiasa menggunakan kamera profesional seperti kamera DSLR, kamera mirrorless dan lain-lain. Nah, tapi mungkin di sini saya bakalan ngejelasin kasih ilmu dasarnya dulu. Jadi Bapak Ibu juga bisa menerapkan ilmu ini kalau misalnya foto pakai HP pun udah oke. Jadi berdasarkan dari pengalaman saya, Bapak Ibu udah bisa menerapkannya dengan oke. Mungkin perkenalan seperti itu ya. Saya izin share screen ya Pak Andi ya. Oke. Silakan Pak. Ya. Dan saya share screen dulu. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Saya keluarin PPT. Jadi pagi ini saya bakalan kasih materi mengenai gimana nge-boost up atau gimana lebih mempercantik, memperindah cara dapetin foto yang oke untuk real estate fotografi Bapak Ibu masing-masing. Nah, saya juga saya punya tim studio namanya Studio Laside, emang studio komersial dan emang kebiasa buat fotografi interior arsitektur. Nah, langsung ke pembahasan ya. Oke. Nah, mungkin kadang kita masih bertanya-tanya, properti listingan kok masih belum laku? Apa mungkin kepikirannya, apa mungkin harganya terlalu mahal atau mungkin tekniknya masih kurang oke. Tapi di sini saya bakalan sharing dari sudut pandang fotografinya, di mana ternyata fotografi itu punya peran vital dalam penjualan real estate, apalagi ngelisting rumah, ngejual rumah, kalau nggak kelihatan rumahnya, calon bayarnya nggak di tempat, nggak langsung di lokasi, gimana cara calon bayar itu untuk mengetahui produk Anda? Ya pastinya melalui foto, melalui dokumentasi. Apalagi kan sekarang foto persebaran informasi cepat banget ya, kirim foto lewat WA udah selesai. Oh, kita udah langsung tahu rumah saya di Surabaya Barat, saya langsung tahu gambar-gambar produknya Bapak Ibu, listingan Bapak Ibu, produk rumahnya di Surabaya Timur, saya langsung tahu dari foto yang cuman sharing via WA. Nah, jadi foto itu sangat penting. Tapi nyatanya setelah saya ngecek juga di internet, ngecek juga di berbagai tempat, di berbagai situs website jual properti, ternyata mayoritas foto yang ditampilkan dalam dunia properti itu kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau bisa Bapak Ibu lihat di gambar yang kiri, fotonya ini saya murni semuanya ambil dari internet ya. Fotonya yang paling kiri ini ingin ngefoto rumahnya, cuman mohon maaf, menurut saya fotonya masih miring, atau mungkin fotonya nggak lengkap, terlalu ngezoom, dan lain-lain. Atau mungkin yang kedua juga sama, fotonya nggak full, nggak kelihatan propertinya full, cuman kelihatan jalan, pagar, dan kesannya jadi kurang menarik. Atau mungkin yang ketiga, foto yang kanan, fotonya ceritanya mau ngefoto ruang tamu, cuman kelihatan sofa, apalagi kurang menarik menurut saya ketika kelihatan ada orangnya, ada kaki selonjoran di sini. Menurut saya kurang oke. Gimana
kadang bisa membuat calon pembeli ini, oh kok fotonya kok kurang menarik. Atau mungkin ada beberapa contoh foto yang lain. Ini contoh yang kiri atas, ada foto apartemen. Meskipun apartemen ukuran ruangannya kecil, sempit, cuman ketika difoto di sini kelihatan banget juga kalau misalnya apartemen itu ukurannya sempit. Kenapa? Karena dari sisi pengambilan angle fotonya itu juga kurang oke. Cuman kelihatan bantalnya doang, kelihatan dinding, tapi nggak kelihatan informasi yang lain. Jadi informasinya sangat terbatas. Mungkin ya gambar yang kanan ini kelihatan orangnya, jadi kan nggak terlihat nggak profesional ya jadinya. Atau mungkin foto yang di bawah, foto di jalan, ini yang bawah paling ekstrim menurut saya juga nemu di internet, fotonya sangat distorsi, jadi kalau misalnya kita lihat fotonya kan kayak kelihatan miring gitu ya, miring ke kanan, benar sih kelihatan rumahnya secara keseluruhan, kelihatan jalan, kelihatan rumahnya, kelihatan langit, cuman fotonya yang sayang dari foto ini adalah fotonya miring. Fotonya jadi kurang menarik, kurang profesional, dan fotonya distorsi banget kalau kita kenalnya itu. Nah, ternyata kalau misalnya Bapak Ibu tahu, menurut fakta, menurut riset, 89% pembeli dalam era digital itu mengatakan kalau misalnya mereka sangat terbantu untuk mengetahui properti yang akan mereka beli melalui foto. Menurut saya ini sangat jelas dan sangat bisa kita relate dengan kehidupan kita sehari-hari, karena saya sendiri juga merasakan ketika saya mau beli barang di online shop, kalau misalnya saya cari saya mau beli baju di online shop, kalau saya nggak ngelihat fotonya atau gambar baju yang saya beli, mana mungkin saya beli. Nah, sama halnya kayak di properti, Bapak Ibu ingin jual beli properti, ketika Bapak Ibu nggak menampilkan foto, calon pembeli nggak bakal ngelirik produknya Bapak Ibu. Benar nggak ya? Pasti benar, karena 89% itu pembeli bakalan ngerasa sangat terbantu dengan adanya foto. Atau mungkin dari riset contoh yang kedua. Ini riset berdasarkan lama calon pembeli melihat properti secara digital. Di sini dia kasih kesimpulan 2 detik versus 20 detik. Di mana apa maksudnya 2 detik? 2 detik itu pada umumnya calon pembeli hanya menghabiskan waktu 2 detik untuk memperhatikan sebuah iklan properti yang ditampilkan tanpa menggunakan foto. Jadi mungkin saya ingat dulu waktu jual properti di koran itu ya, kan biasanya dulu ada jual properti di koran, cuman isinya DJL, RMH, dijual rumah, CPT, cepat. Jadi cuman dalam koran cuman 1 baris, 2 baris kata-kata doang yang dijual rumah cepat, bla 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 dengan informasi. Nah, itu ternyata cuman membutuhkan waktu 2 detik bagi calon pembeli. Sedangkan ketika Bapak Ibu ngejual rumah, ngejual properti, dengan menampilkan foto, apalagi foto profesional, itu mampu menarik perhatian calon pembeli hingga lebih dari 20 detik. Jadi bayangin, lebih dari 10 kali lipat atau lebih, yang semula cuma ngelihat iklan properti hanya berupa tulisan, saya cuma scrolling misal di Instagram, di apa, cuman kelihatan tulisan doang, itu cuma menghabiskan 2 detik, tapi ketika ada foto, saya, ada fotonya, fotonya bagus ya, saya langsung scrolling lihat. Jadi sangat signifikan bedanya antara ketika Bapak Ibu menjual rumah tanpa foto dan dengan foto. Nah, sekarang pertanyaannya, emang gimana sih ngefoto properti yang baik? Nah, di sini saya mau sharing berdasarkan pengalaman saya juga. Jadi, kalau misalnya saya di sini ngerangkumkan ada 6 tips untuk real estate fotografi yang oke. Nah, ini bisa dilakukan siapa aja. Bapak Ibu pasti bisa melakukan ini asal punya kamera, entah itu kamera profesional atau bahkan menggunakan kamera HP. Nah, nanti saya bakalan kasih ilustrasi bagaimana ngefoto pakai kamera HP yang oke. Jadi ada 6 tips, ada berdasarkan waktu yang pas, kedua sedikit tapi efektif, angle optimal, GRL, LDP, apa itu nanti kita bahas, nomor lens distortion, dan retouch. Kita coba bahas satu-satu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung ikut kelas ini, ikut materi pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa sambil ngambil HP-nya Bapak Ibu, kita langsung praktek. Nah, yang pertama, tips yang pertama, waktu yang pas.
Nah, di sini saya sudah tuliskan, ambil foto saat pagi hari, atau sekitar jam 7 sampai 10 pagi, atau saat sore hari, saat jam 3 sampai 5 sore, jika menggunakan handphone. Jadi, Bapak Ibu pasti di handphonenya sekarang, zaman sekarang pasti ada kamera, smartphone, dan kameranya sudah cukup mumpuni untuk ngefoto. Nah, kenapa ambil fotonya pagi hari atau sore hari? Kenapa kita menghindari jam-jam 10 sampai jam 3 sore karena pada saat jam tersebut merupakan jam matahari sangat panas-panasnya. Ketika matahari sangat panas-panasnya, itu bakalan ngehasilin foto yang sangat kontras. Bayangin Bapak Ibu ngefoto rumah dari tampak depan, rumahnya masih terlalu siang, nggak cocok untuk nyalakan lampu. Nyalakan lampu taman, nyalakan lampu depan rumah nggak cocok. Tapi ketika disejajarkan dengan matahari yang segitu terangnya pada jam 12, hasil fotonya bakalan kontras antara langitnya terlalu terang, rumahnya terlalu gelap, atau rumahnya terang tapi langitnya sangat terang. Nah, itu karena kontrasnya beda banget. Jadi, kesimpulannya, ketika Bapak Ibu ingin ambil foto properti dari taman depan ya terutama, itu saya sarankan untuk ambil foto saat pagi hari, jam 7 sampai jam 10 pagi, atau saat sore hari, jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, alasan yang lain itu apa sih? Itu untuk menghindari CA atau chromatic aberration dan cahaya terlalu kontras kalau misalnya siang hari. Ini saya kasih contoh ilustrasi gambar yang di kiri bawah, CA atau chromatic aberration. Mungkin selama ini Bapak Ibu sering menemukan juga ya, sering mengalami. Saya foto siang-siang, saya foto rumah siang-siang, ada pohon di rumahnya, saya foto siang-siang, tapi karena langitnya terlalu terang, bayangin di rumah contoh yang atas ini ya, langitnya ini terlalu terang. Nah, itu bakalan nimbulin namanya CA atau chromatic aberration, di mana misal di pinggiran rumahnya ada kayak garis ungunya atau garis ungu atau hijau biasanya chromatic aberration itu. Atau mungkin di pohon-pohonnya, di daun-daunnya kayak gambar ini, itu ada warna ungu-ungunya. Kan jadi kurang menarik ya Bapak Ibu. Jadi fotonya udah terlalu kontras, gelap terangnya, tapi ketambahan CA. Kok tiba-tiba ada warna ungu? Apa ini rumahnya dicat warna ungu? Kan ya nggak mungkin. Nah, atau untuk menghindari noise jika malam hari. Jadi, semisal Bapak Ibu ngefoto di atas jam 5 sore, mungkin ngefotonya jam 8 malam gitu ya. Itu secara otomatis kamera Bapak Ibu tetap bisa nangkep foto, cuman kamera Bapak Ibu dari HP bakalan secara otomatis ngeset supaya terang. Nah, supaya kamera Bapak Ibu ngeset secara terang, mereka meningkatkan namanya ISO atau tingkat saturasi kecerahan dari kameranya. Tapi semakin nilai ISO itu tinggi, akan semakin menciptakan gambar yang noise. Atau kalau misalnya Bapak Ibu nanti coba foto malam-malam gitu ya, foto rumah Bapak Ibu, ada namanya noise atau kayak ada semut-semut di fotonya, titik-titik putih. Nah, itu karena fotonya ruangannya terlalu gelap, tapi dipaksakan untuk difoto. Nah, itu namanya noise. Jadi kesimpulannya, fotonya saya sarankan di jam segini. Lalu tips yang kedua adalah sedikit tapi efektif. Nah, beberapa contoh real estate fotografi yang saya cek di internet, saya cek di beberapa situs jual beli properti, fotonya itu banyak banget. Tapi fotonya banyak, pertama calon bayar bakalan lihat, oh fotonya banyak ya, oke. Tapi dilihat satu-satu, foto pertama sama foto kedua kok mirip, foto ketiga sama keempat kok mirip. Nah, ternyata fotonya itu banyak tapi nggak efektif. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa foto sedikit tapi efektif itu sangat berpengaruh. Bagaimana foto sedikit tapi efektif? Saya ambil satu contoh rumah tinggal residensial, di mana ini contoh umum yang ada di residensial. Mungkin sedikit berbeda dengan misal residensial di apartemen karena mungkin nggak ada fasilitas lain atau mungkin nggak ada teras. Tapi saya coba ambil contoh di residensial yang rumah landed house, fasad atau dari luar. Menurut saya itu jumlah fotonya sedikit tapi efektif, cuman butuh ambil 2 sampai 3. Bisa tampak depan, benar tampak depan atau agak miring sedikit dari sisi kiri, sisi kanan dari rumahnya. Lalu yang kedua, teras. Teras cukup foto satu aja. Ngapain foto banyak-banyak? Karena menurut saya teras, ya informasi yang ingin disampaikan bahwa teras tempatnya di depan rumah.
Yang ketiga, ruang tamu. Ruang tamu foto 2, ruang keluarga juga 2, ruang makan juga 2. Tapi 2 ini bagaimana? Nanti di slide selanjutnya bakal saya jelasin gimana foto 2 ini tapi sangat efektif. Lalu juga ada kamar tidur 2 sampai 3 masing-masing. Jadi mungkin ada 3 kamar tidur, ya di foto 2 sampai 3 di masing-masing kamar tidur. Kamar mandi juga ngefoto satu aja, karena mana ada kamar mandi yang luasnya lebih ngalang-ngalain kamar tidur. Mungkin ada, tapi sangat jarang sekali. Jadi menurut saya kamar mandi cukup difoto satu aja, kecuali beberapa keadaan yang nggak biasa, kamar mandinya gede banget. Nah, itu ada pengecualian. Dapur juga satu, atau fasilitas lain juga satu, masing-masing. Mungkin ada taman belakang, mungkin ada kolam, atau kolam renang, ada gudang juga difoto juga, kamar tidur pembantu, jemuran, dan lain-lain. Karena itu termasuk dalam area servis. Oh ya, sebelumnya background saya lulusan desain interior. Jadi saya juga bisa dibilang terbiasa dengan area private, area public, dan lain-lain, di mana foto fasilitas lain atau area servis ini masing-masing cuma satu. Bukan sebuah nilai utama yang ingin ditonjolkan dalam rumah, tapi juga nggak bisa diabaikan. Gitu. Jadi area servis juga sama pentingnya, tapi nggak bisa mengabaikan area yang lain. Lalu yang ketiga, tips yang ketiga adalah angle yang optimal. Di sini saya kasih contoh antara foto yang saya nemu di internet dan foto yang saya take sendiri. Ini kebetulan rumahnya di daerah Pakuan Indah kalau nggak salah. Jadi saya ambil contoh gambar yang menurut saya kurang, bukan berarti jelek, tapi menurut saya kurang, yang saya di kiri atas ini, di mana fotonya angle-nya kurang optimal. Mau ngefoto kamar tidur, tapi malah kelihatan pintunya segitu besar. Atau mungkin angle-nya kurang optimal, ngefoto kamar tidur dari tampak samping, telanjangnya cuma kelihatan kayak gini, cuman saya kehilangan informasi di depan telanjang ini ada apa ya? Apa mungkin saya jadi mengira-ngira malahan di depan telanjang ini, atau mungkin ada kledensa dengan TV, atau mungkin ada lemari, atau mungkin ada pintu menuju kamar mandi. Saya nggak tahu, karena menurut saya angle-nya nggak optimal. Nah, tapi angle yang optimal itu kayak gimana? Di sini saya kasih contoh, ini ruangan yang sama, cuman saya ambil dari dua angle yang berbeda, dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari langsung menghadap ke arah telanjangnya. Jadi saya langsung lihat, oh ternyata di samping kanan kiri telanjang ada lampu, samping kanan kiri telanjang ada cermin, langsung ada dinding. Oh ternyata di depan telanjang ada apa? Nah di situ saya ambil angle foto yang lain. Oh ternyata di depan telanjang ada dinding dengan TV segini besar, dengan jarak antara telanjang dengan TV segini lebar. Oh mungkin kelihatan di sini sedikit di belakang dinding ada kursi. Nah ini apa? Nanti kita bisa ambil angle yang lain. Lalu ada ilustrasi angle yang lain. Di sini saya ambil contoh misalnya dari denah atau dari layout kamar tidur utama. Nah, angle yang optimal itu seperti apa? Ambil angle yang berlawanan. Angle itu sudut pandang ya Bapak Ibu. Jadi ambil sudut pandang yang berlawanan. Kalau kita sudah ngambil sudut pandang dari sudut sisi dinding yang satu, kelihatan ranjang, nakas, kelihatan ada pintu kamar mandi dan lain-lain yang pertama ini. Kalau sudah saya ambil sisi yang satunya, karena saya jadi nggak kelihatan kan sebelumnya yang sisi sini. Ternyata setelah ambil saya sisi satunya, oh ternyata ada jarak segini lebar di depan ranjang. Oh ternyata di sini ada jendela. Oh ternyata di sini ada space untuk lemari. Oh ternyata ruangan ini segini jelasnya, segini luasnya. Gimana cara mendapatkan persepsi tersebut? Dengan cara dua angle tersebut. Di sini saya juga ngefoto salah satu ilustrasi juga ruangan yang sama, ruangan keluarga. Dari foto yang pertama ini saya ngefoto dari sudut pandang pertama. Oh ternyata di depan sofa ada TV, ada jendela, ada tangga di sini. Tapi saya nggak tahu informasi di belakang sofa ini apa. Oleh karena itu saya ambil dari sudut pandang lain, arah berlawanannya, saya ambil, oh ternyata di belakang sofa ada dapur kering, ada meja makan, ada pintu kamar mandi, ada dinding isi dekorasi, dan lain-lain. Jadi itu adalah bagaimana kita mengambil angle atau sudut pandang yang optimal untuk memperoleh informasi yang lain. Lalu yang ketiga adalah JRL dan LDP. Ini kalau misalnya kami di dunia desain interior sangat
Pasti sangat familiar dengan istilah kayak gini. Apa itu JRL? Jadi ketika kami ngedesain rumah gitu ya, ketika kami mendokumentasikannya harus kelihatan namanya jalan JRL, jalan rumah langit. Harus kelihatan jalan rumah langit. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh yang kurang oke di sini, sekali lagi bukan jelek tapi kurang oke, bisa dioptimalkan lagi. Rumah di sini cuma kelihatan jalan dan rumah, tapi nggak kelihatan langit. Nah, tujuannya kita melihat harus ngefoto jalan, rumah, langit itu apa sih? Kita diajak untuk mundur ke belakang, jalan mundur ke belakang, supaya kita dapat proyeksi gambar secara optimal. Oh, ternyata untuk memperoleh jalan rumah langit, kita bisa dapat informasi, ternyata rumahnya sebesar ini ya. Oh, ternyata di samping rumah yang akan kita jual ada rumah yang lain. Oh, ternyata di samping kanannya ada tanah lapang, dan lain-lain. Jadi tujuannya kita dipaksa untuk foto jalan rumah langit, kita dipaksa mundur satu langkah untuk ngefoto rumah yang segini besar, mendapatkan informasi yang lain. Itu JRL, itu untuk dari tampak depan. Tapi kita juga kenal ada namanya LDP, atau lantai dinding plafon. Konsepnya sama kayak JRL, tapi kalau JRL itu kita ketika ngefoto rumah secara outdoor, secara arsitektural. Tapi kalau lantai dinding plafon secara interior. Jadi kita dipaksa untuk LDP, lantai dinding plafon. Konsepnya sama, kalau misalnya kita dipaksa untuk ngefoto kelihatan lantai dinding dan plafon, kita diajak untuk mundur satu langkah supaya kita kelihatan tiga hal ini. Jadi kita langsung otomatis mendapatkan informasi, oh ternyata uh, kamarnya ada ini aja. Oh, ini foto saya waktu salah satu apartemen di Tanglin atau di Benson, saya lupa. Kalau intinya apartemen tipe studio yang segini kecil, tapi karena saya dipaksa untuk ngefoto lantai dinding plafon, saya dapat informasi. Oh, ternyata di sampingnya kamar tidurnya, di samping ranjangnya ada meja rias. Oh, ternyata di samping satunya ada sofa kecil ini untuk melihat pemandangan di luar. Oh, ternyata plafonnya menggunakan drop ceiling dengan seperti ini. Ternyata backdrop atau dinding belakang tempat tidurnya seperti ini. Kita ambil contoh juga yang kurang oke, sama-sama apartemen tipe studio, cuman ketika kita ngefotonya nggak memaksakan mendapatkan lantai dinding plafon, hasilnya cuman informasinya separuh-separuh. Saya jadi nggak ngerti. Di samping kanannya kamar tidur, di sininya ini ada apa? Apakah ini lemari atau dinding atau kamar mandi? Kita jadi nggak tahu. Jadi seperti itu. Jadi diingat-ingat JRL, LDP, jalan, rumah, langit, lantai, dinding, plafon. Oke. Lalu tips yang selanjutnya adalah nomor lens distortion. Nah, di sini apa itu lens distortion? Adalah keadaan di mana lensa itu sangat distorsi atau posisi angle-nya itu sangat nggak lurus, nggak benar. Kalau kita ambil contoh, ini dua contoh yang menurut saya anggap masih kurang oke. Ini menggunakan namanya kamera fish eye atau mata ikan. Kita kenalnya mata ikan di dunia fotografi, di mana seakan-akan ruangan ini jadi cembung banget. Seakan-akan kita menggunakan matanya ikan kan cembung. Ketika ikan melihat itu, semuanya nggak ada garis yang lurus, tapi cembung-cembung. Nah, benar sih mendapatkan semua informasi lantai, dinding, plafon. Cuman karena fotonya ini lens distortion atau fish eye tersebut, kayak mana ada sih pintu melengkung kayak gini, mana ada sih dinding melengkung kayak gini, mana ada sih kloset kayak gini bentuknya sampai melengkung kayak gini. Atau mungkin contoh lens distortion yang kedua, bukan fish eye tapi kameranya miring. Waktu ngefotonya miring. Jadi mau ngefoto rumah tampak depan, tapi malah jalannya segini miringnya. Ini saya ambil proyeksi garis imajiner, ternyata garisnya segini miringnya. Atau mungkin ketika berdirinya, garis berdirinya ternyata segini miringnya. Kayak sebagai calon buyer kita bakalan ngerasa kalau, oh mana ada sih rumahnya miring-miring gini. Ini rumahnya nggak saya edit, saya dapat murni foto ini langsung dari internet. Nah, lalu gimana cara ngefoto yang benar? Cara yang foto yang benar adalah kalau di desain interior atau mungkin di arsitektur juga, kita mengenal ada dua istilah, satu titik mata dan dua titik mata. Satu titik mata itu adalah keadaan di mana garis horizontal
atau garis yang tidur ini itu benar-benar horizontal, benar-benar tidur lurus, dan dinding juga lurus. Jadi diusahakan semuanya lurus, antara lurus ke samping atau lurus berdiri. Jadi dengan seperti ini fotonya bakalan jauh terlihat lebih menarik. Tapi kita juga kenal, misalnya ini langsung tampak depan, kita juga kenal namanya dua titik mata, atau gambarnya yang vertikal tetap berdiri, tetap lurus, tapi yang horizontal nggak selamanya lurus tidur, tapi bisa miring. Tapi di sini poinnya adalah sama-sama dindingnya kelihatan lurus, kelihatan berdiri, benar-benar tegak lurus. Nah, gimana cara membuat ini tegak lurus? Kalau misalnya pakai HP ya, HP-nya dibuat ngefoto tegak lurus. Kalau misalnya Bapak Ibu udah mungkin bisa langsung coba tuh pakai HP, langsung buka kamera, HP-nya kalau misalnya selama ini Bapak Ibu fotonya mungkin kayak gini, atau mungkin kayak gini, atau mungkin kayak gini, miring-miring. Nah, yang paling optimal adalah fotonya tegak lurus. Jadi benar-benar HP-nya Bapak Ibu dibuat tegak lurus, kayak contoh yang saya kasih ilustrasi di sini, HP-nya dibuat tegak lurus. Nah, ini bakalan menciptakan dinding yang segini lurusnya. Oke, lalu tips yang terakhir adalah retouch. Mau nggak mau menurut saya di dunia fotografi, terutama apalagi untuk komersial, proses retouch atau editing itu sangat penting. Di mana mungkin Bapak Ibu ketika foto properti ya, mungkin dibarengin ketika ngefotonya bareng ownernya, bareng pemilik rumahnya. Itu kayak diburu-buru, Bapak Ibu nggak punya waktu yang cukup leluasa untuk motret. Jadi Bapak Ibu cuma motret, setelah dilihat, setelah motret kok hasilnya gelap banget, kayak yang di kiri ini. Hasilnya kok di lemarinya ini kok gelap banget. Tapi dengan proses retouch atau editing, gambarnya ini bisa diterangin lagi. Oh, habis diedit ternyata bisa lebih kelihatan kisi-kisi dari lemarinya ini. Atau mungkin lebih kelihatan nakasnya bentuknya seperti ini, kelihatan background-nya seperti ini, dan lain-lain. Jadi menurut saya, kalau misalnya setelah foto, Bapak Ibu ngecek gambarnya terlalu terang atau terlalu gelap, masih bisa ada proses editing sebelum dipublikasikan. Nah, sampai di sini, saya ingin membandingkan antara, tadi kan kita udah belajar tuh mengenai foto menggunakan handphone, foto menggunakan HP, tapi di sini saya mau bandingkan dengan menggunakan kamera profesional. Jadi one step ahead-nya lagi ketika Bapak Ibu mungkin punya kamera profesional, misalnya kayak DSLR, kamera yang gede itu, atau mungkin mirrorless itu juga bisa. Jadi kamera profesional, kenapa tetap membutuhkan kamera profesional? Karena ada banyak settingan. Mungkin Pak Andi, kenapa Pak? Oke. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya punya kamera, bisa dicoba ini cara ini, kamera profesional. Saya mau bandingkan antara yang pertama nanti foto dengan HP, ada foto kamera profesional. Ada sejumlah aspek foto profesional itu hasilnya bagaimana. Ternyata ada risetnya juga tuh ketika orang meneliti foto menggunakan kamera profesional dibandingkan dengan foto asal-asalan menggunakan handphone. Ternyata risetnya sangat mencengangkan menurut saya, di mana 60% dari fotonya itu dilihat lebih banyak oleh calon pembeli. Sekarang dibandingkan, saya di depan mata saya ada dua foto. Foto dengan foto yang menggunakan kamera HP atau yang tidak difoto secara profesional, dan foto dengan difoto dengan profesional. Otomatis mata saya bakalan tertuju ke arah foto yang profesional karena jauh lebih menarik, jauh lebih informatif, dan lain-lain. Berdasarkan apa yang tadi sudah kita bahaskan. Lalu ternyata faktanya, rumah yang difoto secara profesional itu terjual lebih cepat sebesar 32%. Jadi rumahnya terjual lebih cepat. Dan fakta yang ketiga adalah 49% rumah itu terjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pada umumnya. Jadi dengan kamera foto yang hasilnya oke, ternyata harga jual rumah tersebut jauh lebih besar. Ini berdasarkan riset dan sumber yang saya temukan. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan antara kamera HP dengan menggunakan kamera profesional? Ada Suara putus-putus, Pak. Halo? Halo? Sorry, masih putus-putus.
Lanjut Pak, lanjut Pak. Oke, ternyata ada 5 aspek yang membedakan menggunakan kamera profesional. Yang pertama, pencahayaan lebih optimal, ada wide angle lens, kualitas foto terbaik, pemilihan best angle, sama post production. Nah, yang pertama, pencahayaan optimal. Jadi, ketika menggunakan kamera profesional, nggak ada istilahnya namanya, langitnya terlalu terang, langitnya, rumahnya terlalu gelap, dan lain-lain. Jadi, karena jika menggunakan kamera profesional, ada istilah bracketing exposure. Jadi, beberapa gambar ada digabung-gabung. Jadi, pasti menggunakan proses editing, tapi gambar-gambar tersebut cahayanya merata dalam satu foto. Langitnya nggak terlalu terang dan rumahnya nggak terlalu gelap. Jadi cahayanya merata. Jadi ini, pencahayaan merata, tidak ada yang sangat terang atau sangat gelap. Oleh karena itu, semua informasi dalam foto terlihat dengan jelas. Kalau misalnya, dan foto malam hari, jadi tetap terlihat terang dan menarik. Atau kita kenalnya dalam fotografi long shutter exposure. Ketika foto malam-malam, foto gelap, tapi fotonya tetap terang. Di contoh yang kanan ini, saya ngefoto malam-malam sekitar jam 7 malam, tapi hasilnya masih segini terang, karena emang menggunakan teknik bracketing exposure dan gabungan dengan long shutter exposure. Jadi, apalagi menggunakan tripod, semuanya gambarnya tetap bisa stabil, tetap bisa jelas dan terang, jadi merata. Lalu aspek yang kedua menggunakan kamera adalah bisa menggunakan wide angle lens. Jadi wide angle lens itu apa? Intinya lensa yang bisa langsung menangkap ruangan secara lebih lebar. Nah, kalau misalnya kita menggunakan wide angle lens, ruangan jadi terlihat lebih luas. Otomatis informasi dalam ruangan bisa tersampaikan dengan jelas. Jadi hubungan antar foto itu juga jelas. Kalau misalnya saya ngelihat nih dalam gambar yang kanan, oh ternyata dengan saya menggunakan wide angle lens, saya bisa tahu di sampingnya ranjang ada meja rias. Jadi hubungan antar foto itu jelas. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan ke klien langsung loh. Jadi nggak usah jauh-jauh, bangun tidur bisa langsung ke meja rias, dan intinya bisa menjelaskan hubungan antar ruang atau hubungan antar furniturnya. Nah ini cocok banget untuk foto ruangan sempit seperti apartemen, ruko, dan lain-lain. Dan otomatis akan terlihat lebih real daripada fisheye lens. Tadi kita udah ngelihat contoh fisheye lens yang dindingnya melengkung-melengkung itu, benar sih kelihatan semua satu ruangan, karena fixed angle lens itu lensa dengan kelebaran paling tinggi. Benar kelihatan, tapi nggak kelihatan real karena dindingnya melengkung-melengkung semua, perabotnya melengkung semua, jendela melengkung, pintu melengkung, jadi nggak lebih real. Beda dengan wide angle lens. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai wide angle lens. Nggak bisa dilepas dengan namanya focal length atau point of view-nya atau POV-nya. Nah, kalau misalnya dalam fotografi, kita kenal itu namanya focal length atau jarak ngefotonya. Jarak dari kamera sampai ngefotonya. Misal, dalam fotografi kita kenal ada istilah milimeter, itu sebagai satuan focal length. 600 mm itu yang kita ngezoom banget. Jadi cocok biasanya buat long distance subject, kayak kita ngefoto wildlife, kita ngefoto burung di udara. Jadi cocok untuk yang jauh-jauh. Makin kecil angka focal length-nya, dia bakalan makin lebar. Yang paling jauh kan tadi kita kenal namanya fish eye. Tapi hasil fish eye itu kayak melengkung-melengkung tadi. Nah, tapi yang ada namanya extreme wide angle lens, itu emang dikhususkan untuk arsitektur dan interior. Jadi emang sangat cocok wide angle lens itu ketika ngefoto properti, ketika ngefoto real estate. Nah, di sini saya bandingkan lensa yang ada di kamera dengan lensa yang ada di handphone yang kita bilang zaman sekarang handphone paling oke, handphone dengan kamera paling bagus orang bilang. Saya bandingkan dengan iPhone 11. iPhone 11 itu untuk telefoto itu foto jarak jauhnya itu 52 mili. 52 mili bandingkan 52 mili letaknya cuma di daerah sini, di normal. Wide atau primary sama ultra wide-nya. Paling lebarnya dia, paling wide-nya dia cuma sebesar 13 mili. Atau mungkin di Samsung S20 yang katanya juga Samsung paling bagus di sisi kameranya. Ternyata dari kita lihat di wide angle-nya sama kayak iPhone 11, dia ultra wide-nya cuma 13 mili.
Atau mungkin ada katanya handphone dengan kamera paling bagus, Huawei P40 Pro. Ternyata ultrawide-nya dia setelah dicek cuma sebesar 18 mili. Nah, beda dengan ketika kita menggunakan kamera profesional, lensanya itu bisa diganti-ganti, di mana menggunakan untuk yang wide angles umumnya menggunakan lensa dengan angka fokal yang kecil dari 11 sampai 16. Di gambar-gambar saya sebelumnya ini saya ngefotonya semua pakai wide angle lens, pakai 11-16 tadi, fokal yang 11-16 tadi. Jadi mendapatkan informasi ruang yang secara holistik, secara keseluruhan. Lalu, aspek yang ketiga adalah jika menggunakan kamera profesional, mendapatkan kualitas foto yang terbaik. Nah, kenapa mendapatkan kualitas foto yang terbaik ketika menggunakan kamera profesional? Karena kamera profesional bisa diatur menjadi RAW format atau format gambar di mana masih bisa dengan mudah di post processing atau diedit. Mungkin ada beberapa handphone yang bisa diatur menggunakan RAW format, tapi kalau kita cek lebih jauh, kamera profesional punya kualitas gambar yang bisa diatur sampai 16 bit. 16 bit bagaimana? Berarti gambarnya bisa jauh lebih tajam. Lalu kalau di kamera bisa kualitas gambarnya diatur range warnanya menggunakan Adobe RGB, di mana warna gambar jauh lebih optimal. Kalau di sini hijau ya kelihatan lebih hijau, kuning kelihatan lebih kuning, jadi jauh lebih kelihatan lebih menarik. Dan dynamic range-nya optimal. Apa itu dynamic range? Jadi keadaan di mana satuan gelapnya sampai satuan terangnya itu detail, ada banyak. Jadi menciptakan kedalaman ruang yang jauh lebih terasa. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan kamera profesional, kita bisa mengatur memilih best angle atau sudut pandang yang terbaik. Jadi foto diambil menggunakan sudut foto yang terbaik, jadi bukan asal foto. Jadi informasi dalam foto tidak setengah-setengah dan foto jadi terlihat lebih menarik. Kalau misalnya saya lihat dari foto yang kiri ini kelihatan foto kamar tidur, cuman angle-nya nggak optimal. Saya nggak tahu informasi di belakang kasur ini apa, apakah ada lemari atau mungkin ada pintu lagi menuju kamar mandi misal, atau mungkin meja di sini seberapa panjang, letaknya bagaimana. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan menggunakan di foto dengan angle optimal, kita jadi tahu hubungannya. Oh, ternyata di depan meja makan ini, di belakang meja makan ini ada dapur. Jadi, kelihatan. Jadi, ketika calon buyer melihat foto ini, nanti aku bisa makan langsung letaknya dekat dengan dapur kering. Jadi, rumahnya oke ya, bagus ya, karena informasi dari fotonya terlihat secara optimal. Oke. Lalu yang terakhir adalah post production, di mana kalau tadi kan kita sudah sempat bahas kualitas foto dengan format RAW. Nah, ini adalah kualitas foto terbaik DSLR atau kamera profesional atau mirrorless juga bisa. Jadi dengan format RAW ini, ketika kita post processing atau kita post proses editingnya itu jauh lebih fleksibel, jauh lebih optimal karena jika menggunakan RAW, gambar yang terlalu terang bisa diturunkan jadi lebih optimal. Gambarnya informasi yang difoto nggak hilang, atau terlalu gelap, kita masih bisa selamatkan jika kita ngefoto dalam format RAW. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu ngefoto, ini apartemen, saya ngefoto apartemen di daerah Surabaya Timur sana, fotonya itu mungkin terlalu gelap, tapi dengan format RAW kita bisa editing lagi, kita bisa post processing lagi, fotonya jadi lebih terang. Oleh karena itu hasil editing dapat jauh lebih optimal.